gitu ya. Yang dicari di lapangan kan kalau lihat dari proposalnya kan masih isinya kayak subaspeknya malah kayak definisi gitu ya. Jadi belum ke apa subaspek yang merupakan bagian dari aspek yang mau diteliti itu sebetulnya mau apa sih yang mau dicari di lapangan gitu. Nah ini coba nanti diperjelas lagi. Kemudian tadi saya juga sepakat mungkin Mbak Diana kan nanti fokus di bagaimana sih supaya kita bisa melihat proses formulasi kebijakan yang berbasis masyarakat tuh kayak apa sih? Kan gitu ya. Kan fokusnya kan kepengen melihat proses formulasi kebijakan yang berbasis masyarakat gitu ya. Nggih. Judulnya kan itu. Nah, ini kan nanti menarik. Jadi banyak sekali kegagalan yang dialami oleh beberapa desa ketika mereka ingin membuat kebijakan terkait misalnya kayak desa wisata. Nah, kemudian kalau ini nanti misalnya dikatakan berhasil kan bisa jadi contoh bahwa kebijakan tuh supaya bisa menghasilkan apa bisa terformulasikan dengan baik, bisa disetujui, kemudian bisa diimplementasikan, itu nanti tesisnya Mbak Diana kan bisa menjadi masukan bagi beberapa desa yang kebetulan waktu saya ke Gumelar itu ada juga kasus sebetulnya, ada desa yang kepingin potensinya tuh pengennya jadi desa wisata gitu Desa ya, mana, tapi Mbak? ternyata Desa apa ya? Gumelar Aku Pak. keliling karo Mas Bahrudin. Iya nih Pak Bahrudin ya di Gumelar itu kan ada sumber air Pak. Saya lupa di desanya itu. Jadi ada kayak tuk gitu kan. Itu bagus. Tapi ada sebagian desa yang pengennya itu jadi desa wisata. Terus tapi ada juga sebagian lagi yang pengennya itu malah jadi perusahaan air minum. Nah, ini jadi perusahaan air minum. Terus ini akhirnya gontok-gontokan di antara dua kelompok, kemudian desanya juga belum ketemu ininya apa arahnya, jadi malah nggak berhasil membuat rumusan kebijakan di situ. Ini desa ini mau dijadiin apa sebagai potensinya. Nah ini kan menarik ya kalau misalnya nanti penelitiannya Mbak Diana ternyata di sana berhasil nih ada kebijakan, ada formulasi yang berbasis masyarakat. Nah berbasis masyarakatnya itu harus kelihatan di sub aspeknya menurut saya nanti supaya muncul bahwa keberhasilan proses formulasi itu sebetulnya ditentukan oleh apa sih supaya masyarakat itu benar-benar bisa menjadi basis dalam proses penyusunan kebijakan. Mungkin itu penekanannya Mbak Diana ya. Untuk yang lain-lainnya nanti kebijakannya tadi diperjelas dulu yang mana yang mau diteliti, apakah betul tadi yang memayungi empat apa tadi objek wisata atau yang mana itu nanti dijelaskan dulu secara pasti, secara tegas di latar belakang. Gitu. Paham ya maksud saya ya? Paham Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Diana dan moderator. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, matur nuwun Bu Denok untuk masukan dan sarannya. Untuk Mbak Diana bagaimana? Ada jawaban terakhir atau Pak Ali Rohman, mungkin Pak Ali mau menambah? Ya, terima kasih semuanya telah hadir, termasuk ada yang berkompeten praktisi di pariwisata ya, Mas Bahrudin. Saya ada beberapa tanggapan dari saya. Yang pertama, saya tekankan kepada Mbak Diana kenapa formulasi. Tadi ada pertanyaan dari Bu Yuli juga, kenapa Buyangan ya, kenapa Pandansari. Kayaknya Mbak Diana itu pengennya yang neliti di daerah sendiri mungkin itu ya. Tapi kami akomodasi wisata oke, tapi kalau penelitiannya manajemen pariwisata itu bukan di ranah administrasi publik ya. Nanti dari magisternya pariwisata. Sehingga saya arahkan bagaimana formulasi, bagaimana merumuskan masyarakat itu merumuskan ya menjadi desa wisata Pandansari. Nah itu akhirnya tulislah judul formulasi kebijakan tentang perumusan menjadi desa wisata berbasis masyarakat ya. Berbasis masyarakat. Kenapa berbasis masyarakat? Karena di Pandansari itu sudah ada wisata namanya DTW ya, tadi daya tarik wisata yang dikelola oleh PTPN, yaitu saya kira bukan berbasis masyarakat. Kemudian
tadi sampaikan apa yang pertanyaan Pak Isna ya, ada beberapa DTW, ada Wedas Kaca, apalagi ya Mbak Diana ya. Wisata baru, ya. Pak. Ya. Itu makanya harus belajar di samping ilmu kebijakan, formulasi kebijakan, Mbak Diana juga belajar juga tentang manajemen pariwisata ya. Apalagi dengan aturan-aturan baru supaya sinkron nantinya. Bahwa sekarang ya mungkin Mas Barudin bisa nambahkan nanti ya, apa sekarang ini yang menentukan desa wisata atau bukan itu adalah bupati, SK Bupati. SK Bupati menentukan, dan apa ada 3 kriteria intinya desa wisata itu: rintisan, berkembang, dan maju. Ya, itu ada pergubnya, ya, ada pergubnya. Dan untuk menjadi desa rintisan, berkembang, dan maju itu ada asesmennya, pengukurannya. Kebetulan saya dan Mas Bahrudin ya, saya didaulat oleh Dinas Pariwisata sebagai pembina desa wisata, jadi tahu persis ini apa. Baru saja asesmen dan Mas Bahrudin mau ke rumah ini, kayaknya ada urusan penilaian desa wisata Banyumas ini. Nah, yang menjadi tantangan di Pandansari adalah sudah ada PTPN ya. Kemudian Pandansarinya ingin menjadi desa wisata. Nah, itulah proses dibangun di desanya itu seperti apa. Kalau ada PTPN berarti nanti dikatakan sebagai ada kawasan desa wisata. Yang namanya nanti ada, kalau di manajemen pariwisata itu ada deliniasi kawasan. Mana batasnya? Wedas Kaca mana, Telaga Ranjing mana, kemudian yang Kebun Teh mana, itu ditentukan juga. Itu apa harus ada di apa, kalau mau jadi desa wisata harus ada seperti itu. Ya, mudah-mudahan Pandansari juga ada. Sudah ada Pokdarwisnya belum Mbak Diana di Pandansari? Sudah, Pak. Ya, itu menjadi aktor juga yang katakan oleh Pak Bono tadi. Ya, menjadi aktor yang mengusulkan, bisa juga, atau menginisiasi Pandansari itu masuk supaya menjadi desa wisata. Formulasinya apa? Di peraturan desa atau di RPJMdes. Karena satu desa nanti dinilai menjadi desa wisata atau tidak, salah satunya harus sudah direncanakan di RPJMdes. Itu intinya di situ. Nah, sehingga penelitiannya berarti prosesnya, teorinya mau pakai apa silakan nanti ya. Itu salah satunya tentang perumusan perdesnya, kemudian tentang RPJMdes-nya di situ. Itu menarik ya. Jarang sekali mahasiswa kita itu meneliti di prosesnya. Paling banyak di implementasinya barangkali ya, paling banyak di implementasinya. Dan yang menarik juga berbasis masyarakatnya ini, berbasis masyarakatnya, supaya masyarakat itu terlibat semua dalam proses perumusannya, itu harus didefinisikan dengan jelas. Saya kira ini tanggapan saya, mudah-mudahan menjadi sempurna ya. Amin. Dan saya juga kenal beberapa penggiat wisata di Kabupaten Brebes, salah satunya Kaligua kan Pak Marjono ya. Gila. Pak Marjono itu mungkin bisa menjadi informan untuk penelitian ini. Saya kira demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian hasil seminar proposal tesis untuk Mbak Diana. Mungkin Mbak Diana memberikan sepatah dua kata penutup. Cukup, Mas. Pak Ali. Ya, Pak Ali. Ya. Pak Ali, sebelum ditutup. Ya. Diana orang sana ya? Gila. Ya, orang sana ya. Oh, enggak, persoalannya kan pada situasi seperti ini, ketika tidak memungkinkan untuk melakukan interview atau wawancara, kan kita perlu memikirkan bagaimana langkah berikutnya. Ya. Saya nggak ngerti karakteristik di desa sana masih memungkinkan nggak untuk melakukan wawancara oleh Mbak Diana. Saya nggak ngerti. Orang dalam, Pak. Orang Insya Allah masih, Pak. Orang dalam itu, Pak. Biasanya nggak di lockdown kan, Mbak ya? Enggak, Pak. Kalau enggak ya dalam wawancara itu, lewat telepon atau WA juga masih bisa kan ya Mbak ya? Gila, masih. Ya Pak Marjono di WA aja, pakai video call bisa juga itu. Gila. Biasa WA sama saya. Ya. Gila.
Oke, ya monggo. Apa namanya, itu juga satu hal yang perlu kita pikirkan ya di tengah kondisi seperti sekarang ini. Satu sisi yang lain kan argonya Mbak Diana jalan terus ya, argo waktu ya. Betul ya. Nggih, Pak. paling lambat kapan Besok sih? selesai kok, Pak. Ya, 31 Agustus baru selesai. Wah, 31 Agustus harus selesai. harus Sudah, ya. ya. Sudah selesai. Bulan depan selesai Pak itu Pak. Amin. Kenapa? Amin, Pak. Amin. Bulan depan beres. Bulan dalam depan ya? beres Pak. Nanti malam udah on selesai. terus kan Pak. Orang dalamnya opo? Wong dalam Pak. Dalam Narso. Baik Mbak Diana, monggo untuk salam penutup atau ucapannya, monggo. Cukup, Mas. Terima Oke, kasih. Baik, kalau gitu terima kasih atas kehadiran semua dosen pembimbing maupun penguji, Pak Ali Rohman juga, dan teman-teman sekalian beserta Pak Bahrudin juga selaku praktisi langsung dari Pemkab Banyumas. Saya selaku moderator Gale. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.